Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita akan mencoba sedikit main analisa ditambah dengan logika teman-teman. Hasil dari FOMC atau key point dari FOMC akan kita hubung-hubungkan dengan keadaan finansial di Amerika Serikat sana. Dan narasi apa yang mereka mencoba untuk bentuk antara The Fed, pemerintahan, dan financial di Amerika Serikat sana teman-teman. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana uang receh itu ngupas untuk trik ini, simak penjelasan uang receh sampai akhir. Dan tentunya buat kalian yang belum subscribe channel uang receh, mari bersama-sama kita dukung channel uang receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel uang receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama kita akan coba bedah satu persatu ya teman-teman. Nah, di sini uang receh punya sebuah berita dari CNBC. Fed increase rate a quarter point and signal a potential end to hikes. Dari judulnya kita sudah bisa sedikit mencerna teman-teman bahwa kenaikan suku bunga atau Fed Fund Rate di bulan Mei tahun 2023 merupakan kenaikan suku bunga yang terakhir di tahun ini teman-teman. Dan kemungkinan besar The Fed akan mempertahankan suku bunganya di kisaran 5-5,25% untuk tahun 2023. Jadi buat kalian yang kemarin bermimpi The Fed bakalan pivot untuk tahun 2023, uang receh mungkin bisa bilang itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat teman-teman. Nah, kita geser ke bawah sedikit. Di sini ada 3 key point yang sebenarnya uang receh cukup setuju. Yang pertama, The Fed melakukan kenaikan suku bunga di Mei tahun 2023 itu adalah kenaikan yang ke-10 kali teman-teman di dalam 1 tahun terakhir. Artinya The Fed memang bekerja keras untuk menekan inflasi sampai benar-benar memasuki ke angka 2% atau target dari The Fed teman-teman. Nah, ekspektasinya decision ini mereka ambil untuk mempertahankan suku bunga di range kisaran 5-5,25% adalah sebuah kewajiban kalau menurut The Fed. Nah, untuk poin yang terakhir, mereka punya goal yaitu di angka 2% inflasi. Menilik beberapa bulan ke belakang, kita melihat banyak perbankan gagal bayar teman-teman, atau banyak perbankan yang bisa dibilang bank run. Uangnya tidak ada, tapi nasabah yang mau mengambil uang itu jumlahnya sangat banyak sekali. Nah, mungkin The Fed juga akan sedikit belajar dari beberapa kasus perbankan belakangan ini yang mulai pada kelimpungan atau mencari likuiditas teman-teman. Sampai kita juga semua tahu bahwa The Fed sempat menaikkan balance sheet-nya sedikit ya teman-teman pada saat si Silicon Valley Bank itu bank run di sekitaran bulan Maret. Nah, waktu itu The Fed menaikkan balance sheet-nya sekitar 300 miliar US dollar. Dan belakangan ini setelah uang receh cek, ternyata balance sheet-nya mulai kurusin lagi teman-teman. Artinya memang The Fed masih cukup konsisten dengan mengurangi peredaran uang di publik teman-teman. Nah, itu adalah poin pertama. Jadi The Fed tetap punya skenario untuk menekan inflasi sampai angka 2%. Kalau itu belum kejadian, artinya pivot kemungkinan akan masih sangat lama teman-teman. Nah, kita coba cek untuk CME Fed Watch Tool-nya. Nah, untuk next FOMC meeting ini masih terlalu lama, sekitar 41 hari lagi. Dan tepatnya FOMC meeting itu diselenggarakan lagi di bulan Juni tanggal 14 teman-teman. Nah, setelah uang receh cek, ternyata probability-nya benar-benar menunjukkan bahwa para investor itu yakin The Fed mempertahankan suku bunga acuan di angka 5-5,25% dengan probability sebesar 97%. Sedangkan untuk pivot atau turun 0,25 basis point hanya ada 3% investor
yang berpikiran ke arah sana teman-teman. Nah dari sini juga kita bisa sedikit melihat bahwa market itu sebenarnya sudah tahu dan sudah paham apa yang akan dilakukan The Fed, terutama untuk FOMC meeting selanjutnya. Jadi sebenarnya shockwave atau pada saat FOMC itu harga bisa naik atau turun itu hanyalah fluktuasi dalam jangka singkat saja teman-teman. Artinya sebenarnya market itu sudah tahu. Biasanya yang merasa panik itu adalah mereka yang ikut-ikutan atau bisa FOMO ke atas ataukah FOMO ke bawah teman-teman. Nah di sini sebenarnya sudah banyak yang mengetahui dan mereka akan melakukan apa. Nah kita bahas ke skenario selanjutnya dari The Fed. Kenapa sih kok sekarang memperketat untuk kredit di Amerika itu hampir sangat sulit sekali ya teman-teman. Bisa kita bilang kalau suku bunga tinggi artinya jumlah peredaran uang itu dibatasi oleh The Fed. Dan kalau jumlah uang itu dibatasi artinya kredit itu juga akan semakin susah teman-teman. Dan imbasnya nanti bisa ke housing, bisa ke kendaraan, atau bisa ke tempat lain yang membutuhkan kucuran dana yang cukup besar dari perbankan. Nah kalau kita hubungkan teman-teman antara kebijakan The Fed dengan mempertahankan suku bunga acuan di 5,25%, artinya The Fed akan mengurangi peredaran uang atau membatasi peredaran uang di publik. Dan hal ini tentunya akan menyulitkan orang bagi kita seperti retail ataupun yang lainnya untuk memperoleh kredit teman-teman, atau untuk memperoleh loan. Nah jika kita memang benar-benar memperoleh loan, artinya kita harus membayarkan bunga yang cukup besar daripada bunga biasanya yang kita harus bayarkan. Nah di sini ada hubungannya mungkin dengan plafon utang atas untuk Amerika Serikat teman-teman. Sebenarnya ini berita lama. Amerika Serikat itu terancam gagal bayar di sekitaran bulan Juni tahun 2023 teman-teman. Dimana kita tahu bahwa untuk plafon utang Amerika Serikat sekarang itu sudah berada di ambang batas atasnya, yaitu di sekitaran 31,4 triliun US dollar, atau setara kalau dirupiahkan itu adalah 474 kuadriliun teman-teman, dengan asumsi kurs 15.700 per 1 US dollar. Nah menurut Janet Yellen, jika Amerika Serikat tidak menaikkan batas utang atasnya, ada kemungkinan Amerika Serikat akan default atau gagal bayar di tanggal 1 Juni. Nah, menanggapi hal tersebut, sebenarnya uang receh berpikir mungkin internal di Amerika Serikat sendiri sekarang lagi berebut yang namanya posisi kekuasaan teman-teman. Dimana kita sama-sama tahu ada Republik dan ada Demokrat. Nah, mungkin kesalahpahaman atau yang namanya kesepakatan di antara Republik dan si Demokrat belum terjadi untuk menaikkan batas atas dari plafon utang Amerika Serikat. Artinya kalau memang benar apa yang dikatakan Yellen, Amerika bakal default, ini bisa cukup berimpact sangat banyak sekali teman-teman, baik itu ke pasar kripto ataupun ke pasar saham. Nah jika Amerika Serikat gagal bayar, artinya sekarang kita sama-sama tahu bahwa Amerika Serikat adalah negara yang hampir mengontrol perekonomian dunia. Sedangkan kita sebagai negara kecil, mungkin kita mengetahui Amerika Serikat saja gagal bayar, terus impactnya akan kemana-mana teman-teman. Dan jika ini benar atau tidak ada kesepakatan antara si Demokrat ataupun Republik dalam menaikkan batas utang atasnya, ada kemungkinan memang hal ini akan terjadi teman-teman. Dan potensial uang receh berpikir jika hal ini terjadi, ada kemungkinan untuk 2023 di akhirnya atau di sekitaran tahun 2024 awal akan terjadi resesi di Amerika Serikat. Dan tentunya itu adalah hal yang cukup buruk untuk perkembangan kripto ataupun capital gain. Nah, di sini kita bisa sedikit menyatu-nyatukan, mungkin ada kebijakan yang tumpang tindih teman-teman.
di sini The Fed menginginkan seperti ini, sedangkan untuk si Kementerian Keuangan Janet Yellen menginginkan seperti ini. Ataukah mungkin mereka sudah ada koneksi di belakang teman-teman antara kebijakan The Fed dengan kebijakan dari Janet Yellen atau pemerintah Amerika Serikat dalam mengatur moneter atau finansial di sana. Mungkin ada hal yang mereka bicarakan di belakang untuk mengatur memang krisis sebenarnya harus terjadi karena ada kepentingan yang mereka mau tonjolkan di belakang teman-teman. Nah, selain itu Uang Receh juga akan bahas ada beberapa event yang cukup penting yang sebentar lagi mungkin akan bisa mempengaruhi harga kripto ataupun harga saham teman-teman. Yaitu di sekitaran tanggal 5 kita akan melihat terutama ini ada non-farm payroll dan tentunya ada unemployment rate ya teman-teman. Dan ini masing-masing akan diselenggarakan di jam 19.30. Kalian bisa cek untuk unemployment rate dan non-farm payroll, ini cukup berpengaruh juga untuk mempengaruhi harga kripto, bisa naik bisa turun teman-teman, tergantung rilis data dari non-farm payroll dan unemployment rate. Nah, kita cek sebentar untuk candlestick dari Bitcoin di time frame hourly teman-teman. Nah, tadi malam waktu FOMC itu berlangsung, sebenarnya kita melihat untuk candlestick sendiri Bitcoin tidak begitu volatile seperti yang Uang Receh khawatirkan teman-teman. Biasanya kan kalau FOMC Bitcoin akan cukup volatile apalagi menjelang pers conference. Nah, ternyata tadi malam itu hampir tidak begitu volatile. Nah, cukup volatile malah memasuki market Asia. Di sini kita tahu after FOMC Bitcoin dipaksa untuk drop dan memasuki market Asia, Bitcoin langsung tancap gas ke atas lagi teman-teman. Dan sekarang posisinya open market di New York, Bitcoin kembali terkoreksi ya. Sekarang berada di posisi 28.800. Nah, kita melihat atau menilik di time frame 4 hourly, sebenarnya Bitcoin masih cukup oke menurut Uang Receh pribadi karena kita bergerak sideways dari sekitaran tanggal 17 sampai hari ini dengan range yang cukup bagus, atau mungkin Bitcoin sedang trade base di area 27 ribuan sampai 29 ribu teman-teman. Dan menurut Uang Receh pribadi di short term ini cukup bagus, apalagi kalau kita lihat di daily atau weekly sebenarnya sangat-sangat bagus teman-teman. Jadi Uang Receh mengindikasikan bahwa Bitcoin akan tetap naik ke atas kalau menurut Uang Receh pribadi. Apalagi kita lihat Bitcoin sebenarnya sekarang sedang bergerak di dalam sebuah triangle dengan range yang semakin menyempit. Bisa jadi besok pada saat rilis non-farm payroll ataupun unemployment rate itu hasilnya bagus, Bitcoin akan break up ke atas. Dan hal atau titik yang perlu kita pantau untuk pertama kali adalah posisi high di sekitaran level 18 April tahun 2023, yaitu di angka 30.400 teman-teman. Jika Bitcoin berhasil break dari area ini, area selanjutnya yang perlu kita pantau adalah major resistance di sekitaran area 31.700. Nah, jika Bitcoin gagal mempertahankan posisi yang sekarang teman-teman, kita bisa melihat atau kita bisa mengecek bahwa ada support sebenarnya yang cukup kuat kalau menurut Uang Receh mampu menahan pergerakan Bitcoin sampai 1, 2, 3, 4, 5, hampir 5 kali menahan pergerakan Bitcoin teman-teman di dimension, yaitu di area 26.600 sampai 27.000. Nah, jika Bitcoin baru break dari sekitaran area dimension ini, ada potensiali mungkin Bitcoin akan tertekan lebih jauh teman-teman. Dan beberapa level yang perlu kita pantau adalah major support di level 25.000 teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pembahasan Uang Receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan pembahasan Uang Receh, bisa dibantu support channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa share ataupun komentar di video Uang Receh ya. Thank you for watching till the end. See you on the next video.